Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, edisi Rabu, tanggal 17 Juni 2026. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang kami alami sepanjang malam ketika kami beristirahat. Ketika pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan kuat, kami percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari bagian Alkitab yang telah kita baca, kita akan merenungkannya dalam satu tema, harta kesayangan Allah di tengah waktu yang berlalu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Steve Jobs, pendiri Apple, pernah menyadari di akhir hidupnya bahwa keberhasilan dan harta tidak dapat membeli kembali waktu yang hilang. Di puncak pencapaian, ia melihat ada relasi dan momen yang tak bisa diulang. Seringkali manusia baru menghargai waktu ketika hampir kehilangan waktu. Kita sibuk mengejar banyak hal, tetapi lupa bahwa waktu adalah anugerah yang tidak dapat diputar ulang. Dalam Efesus pasal 5 ayat 15-20, Rasul Paulus menasihati jemaat untuk hidup dengan penuh hikmat dan mempergunakan waktu yang ada. Ungkapan ini mengandung makna menebus atau membeli kembali kesempatan yang berharga. Paulus tidak sekadar berbicara tentang manajemen waktu, tetapi tentang kesadaran rohani. Jangan hidup seperti orang bebal, melainkan seperti orang arif yang tahu bahwa hari-hari ini jahat. Hidup yang ditebus Kristus bukanlah hidup yang dihabiskan dalam kelalaian, melainkan hidup yang dipenuhi roh, ditandai dengan ucapan syukur, pujian, dan ketaatan. Disitulah tampak identitas kita sebagai umat tebusan, harta kesayangan Allah yang dipanggil untuk hidup bermakna. Karena kita adalah harta kesayangan Allah, setiap detik hidup menjadi penting. Maka pertanyaannya bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang kesetiaan. Di tengah kesibukan, kita diajak berhenti sejenak, menata ulang prioritas, dan mengisi waktu dengan hal-hal yang kekal, mengasihi keluarga, melayani dengan tulus, bekerja dengan jujur, serta membangun relasi dengan Tuhan. Saat kita menata prioritas, mengasihi, melayani, dan hidup dalam hikmat, waktu kita berubah menjadi persembahan. Dunia boleh menilai dari keberhasilan, tetapi Allah melihat hati yang setia dan hidup yang dipakai bagi kemuliaan-Nya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami di pagi ini. Kami bersyukur melalui firman-Mu, kami telah diingatkan kembali betapa setiap detik dalam kehidupan kami begitu penting
dan harus kami maknai. Karena itu, mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengingat dan memelihara firman-Mu ini. Kami datang berdoa untuk umat-Mu yang sedang terbaring lemah dan sakit. Berkati perjuangan mereka, baik mereka yang sedang berjuang di rumah sakit maupun yang sedang berjuang di rumah masing-masing. Berkati setiap upaya pengobatan yang ditempuh, berikan kesabaran, tambahkan semangat mereka untuk tetap sabar menjalani setiap proses demi mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berduka. Kami percaya Engkaulah sumber penghiburan yang sejati, kiranya terus menopang dan menguatkan setiap hati yang berduka. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang berbeban berat dengan berbagai pergumulan hidup. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman mereka ya Bapa, untuk tetap percaya bahwa di dalam pergumulan mereka tidak berjalan sendirian. Kami tetap mendoakan para orang tua kami di dalam menikmati usia indah karunia Tuhan, di dalam menikmati masa pensiun. Berikanlah kesehatan yang cukup, juga ketenangan batin untuk menikmati kebersamaan dengan anak-anak dan cucu. Kami berdoa untuk segenap anak cucu yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Berkati perjuangan mereka baik dalam pendidikan maupun dalam mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan terus menolong dan memberkati mereka semua. Pimpin dan sertai kami ya Bapa di sepanjang hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab, peran dan pelayanan kami. Kiranya kami tetap sehat dan kuat. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu senantiasa menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.